إلى الله وحده لا شريك له بكرمه وتوحيده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kita kembali bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam ini masih bisa hadir di rumah Allah ini untuk mengkaji agamanya, melakukan syiar-syiarnya serta berusaha dan berupaya untuk mendekatkan diri kita kepadanya, beribadah dan bertakwa kepadanya. Semoga semua apa yang kita lakukan pada malam ini adalah perkara atau suatu amaliyah yang bisa mendatangkan sakinah, ketenangan dan rahmat dari Allah Ta'ala, serta semoga hadirnya kita semua di rumah Allah ini kehadiran yang bisa menjadikan beratnya timbangan kebaikan kita telah di hari ini, timbangnya amal-amal hamba. Sisa yang masih ada dari 10 jalan yang bisa mengantarkan kepada keberuntungan dan as-sa'adah serta keselamatan. Kemarin sudah kita mengkaji di 5. Pertama adalah tauhid. Ini adalah inti jawabannya. Jangan sampai seorang tidak memiliki tauhid, karena ini akan membangun seluruh ibadah-ibadah di atasnya. Orang yang tidak memiliki tauhid atau lemah tauhidnya, maka tidak akan mampu dia membangun ibadah di atasnya. Ibarat satu bangunan, jika fondasinya lemah, andai kata dibangun di atasnya bangunan yang kokoh, maka tidak akan bisa bertahan lama. Andai kata ada sedikit saja angin yang cukup kencang, akan menghancurkan bangunan tersebut. Dan tapi ketika bangunan itu fondasinya kuat, kokoh, maka bangunan di atasnya tidak terus sekuat apapun, ia akan terus kokoh. Ibarat pohon yang akarnya menancap kuat ke dasar bumi, mencengkeram daunnya, rantainya menjulang ke langit, maka tidak masalah setinggi apapun batang itu. Ketika akarnya kuat, andai kata kena angin, dia akan bergoyang, tapi tidak akan rubuh dan jatuh. Itulah gambaran orang yang memiliki tauhid kepada Allah, yang kuat akidahnya, yang benar akidahnya, maka dia akan menjadi kokoh pula ibadah-ibadah yang dibangun di atasnya. Yang kedua adalah menjaga sholat. Kemarin sudah kita jelaskan, seorang muslim setelah memiliki fondasi yang kuat dengan tauhidnya, dengan la ilaha illallahnya, adalah dia menjaga sholat. Kalau sholat adalah tiangnya agama, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Siapa yang menegakkan sholat, ia tegakkan agama. Siapa yang tidak menegakkan sholat, ia runtuhkan agamanya. Yang ketiga adalah kejujuran, karena kejujuran adalah muncul dari akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu adalah akhlak yang munculkan kejujuran. Oleh karenanya, adalah seorang senantiasa membiasakan dengan kejujuran, sehingga jujur menjadi tabiatnya. Jadi dia dicatat sebagai hamba yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam dia berupaya dan meminta kepada Allah as-sidq dan akhlak yang mulia ini, sebagaimana Nabi kita jadi doa-doa dalam surat beliau, Allahumma awwalni li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha ila anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha ila anta. Minta doa kepada Allah. Doa ini sudah dimana Nabi kita kepada Allah, minta doa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berilah kami hidayah kepada indahnya akhlak. Karena tidak ada bisa memberikan hidayah kepada indahnya akhlak kecuali darimu. Wasrif anni an sayyi'aha, palingkan dariku akhlak yang tercela. Tidak ada yang bisa mengalahkan akhlak yang tercela kecuali Engkau. Maka itu doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah agar tidak diberikan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia itu adalah as-sidq, adalah jujur. Yang keempat adalah ta'asyum Al-Quran. Setelah kita dekat dengan Al-Quran, jangan jauh darinya. Kita pelajari, kita hadir di majelis-majelis Quran, kita membacanya. Kalau punya kemampuan diajarkan kepada yang lainnya, maka Al-Quran akan menghiasi kehidupan kita. Dan dia akan bahagia dengan Al-Quran. Dan kalau seorang sudah menjauhi Al-Quran, tidak memedulikan Al-Quran, maka dia tidak akan bahagia. Ya wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sekarang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran, dirinya akan memperoleh penghidupan yang sulit. Nah,
Allah juga menyebutkan tentang orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di hari kiamat, di antaranya orang-orang yang senantiasa membaca Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, menegakkan salat dan menginfakkan hartanya dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, mereka adalah orang-orang yang perniagaannya tidak akan pernah bangkrut selama-lamanya. Itu iman adalah kasrah sujud, perbanyak sujud, maknanya perbanyak salat. Setelah wajib kita tunaikan, maka sholat sunnah yang kita kenal, kita berusaha menambah dengan nafilah, dengan sholat malamnya, dengan sholat rawatibnya, dan sholat-sholat yang lainnya. Dengan kita semakin banyak sujud, itu akan mendekatkan kita kepada keselamatan dan keberuntungan. Bahkan disebutkan dalam hadis, di antara syarat untuk bisa dekat dengan surganya Nabi adalah kasrah sujud, dan kita memperbanyak sujud. Sekarang masuk yang kedua, al-khauf minallahi azza wa jalla. Poin yang keenam, at-tariqah as-sa'adah, al-falah, jalan kebahagiaan dan keberuntungan adalah al-khauf minallahi jalla wa ala. Seorang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata justru rasa takutnya hamba kepada Allah mengantarkan kepada kebahagiaan. Inilah yang membedakan takut kepada Allah dengan takut kepada yang lainnya. Kalau kita takut kepada yang lainnya, kita berusaha menjauhi. Kita takut hewan buas, jauhi di tanah. Kita takut corona, jangan sering keluar ya. Kita takut preman, pasar, jangan banyak ke pasar, aman sudah. Tapi justru ketika takut kepada Allah, justru hamba semakin ingin dekat kepada Allah, ingin dekat kepada zat yang ditakuti. Inilah yang membedakan takut kepada Allah dengan yang lainnya. Ya, kalau orang sudah muncul khasyatullah, justru orang semakin ingin berdekat kepadanya. Ini di antara tanda-tanda khasyatullah. Makanya Allah mengatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada mereka bil ghaib, yang dia tidak lihat, ya, yang dia tidak lihat, namun mereka takut kepada Allah, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, baginya akan memperoleh maghfirah, ampunan dan ajar pahala kabir yang sangat besar. Ya, jadi ini amalan hati sangat mulia. Seorang diam saja, dia enggak kemana-mana, tapi hatinya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan ampunan dan pahala yang besar. Yang dijanjikan ampunan dan pahala yang besar. Ya. Bahkan Allah menyebutkan di antara pahalanya adalah surga. Dan itu paling tingginya pahala. Ya, Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang tahu dengan keagungan Tuhannya, kemudian dia kekal hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga sebagai tempat kembalinya. Dalam surah yang lain Allah malah memberikan dua jannah. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Teruntuk orang-orang yang takut dengan keagungan Tuhannya, baginya dua jannah. Ya. Jannatan, dua surga. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberikan apa? Ya, ampunan, diberikan pahala, bahkan diberikan Allah Subhanahu wa taala surga. Nah, fal khauf minallah, maka takut seorang hamba kepada Allah, yasmuru lahu al-maghfirah, akan membuahkan bagi pemiliknya al-maghfirah, ampunan. Bal wan na'imun abadi fi jannatir rahman jalla wa ala, bahkan akan memberikan kepadanya na'im, kenikmatan yang abadi, itu di surga ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang khasyatullah. Yang jadi masalah, bagaimana kita bisa memiliki hati yang seperti itu? Ini bukan amalan instan, ya, bukan amalan yang didapat dengan sekonyong-konyong tiba-tiba, itu bukan. Ini amalan yang butuh riyadhah, ya, butuh ritual, butuh perjalanan yang panjang untuk sampai derajat seorang itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang-orang yang dijauhkan dari khasyatullah adalah orang-orang jahil. Jangan mengharap kejahilan dia dengan syariat akan mengantarkan kepada khasyatullah, enggak akan bisa dia. Maka yang pertama, kita harus mengangkat kejahilan diri kita. Karena kejahilan ini akan mengantarkan kepada ketakutan kepada Allah. Jahil, bagaimana mau takut kepada Allah? Maka di antara cara yang pertama agar kita memiliki rasa takut adalah angkat kejahilan diri kita.
kita mempelajari syariat Allah, kita ma'rifatullah, mengenal agama Allah, mengenal sifat-sifatnya, maka dengan demikian otomatis hati kita akan memiliki rasa takut kepada-Nya. Berarti ilmu lah yang menjadikan seorang menjadi muncul rasa takut kepada Allah. Karena Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-ulama." Tiada lain, hanyalah di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, dari kalangan hamba Allah, min ulama, itu di antaranya para ulama, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita mengenal agamanya, semakin kita belajar syariatnya, maka semakin tambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau ada orang bertambah ilmunya enggak tambah takut kepada Allah, itu mesti ilmunya enggak berkah. Ya. Ketidakberkahannya banyak faktor. Mungkin tidak ada keikhlasan ketika belajar. Dia berilmu, dia punya hafalan, banyak hafalan Al-Quran, banyak hafalan hadis. Ya. Tapi kenapa orang ini tidak takut kepada Allah? Karena dicakup pada keberkahannya. Padahal tadi kaidahnya apa? Ilmu mengatakan kepada khasyatullah. Kalau ada orang yang berilmu atau semakin tambah ilmunya, kok semakin tidak takut kepada Allah, pasti ada yang tidak beres. Ya, pasti ada yang tidak beres. Karena ilmu itu datanya mengantarkan kepada khasyatullah. Ini kalau ada orang punya ilmu tapi tidak takut kepada Allah, nah seperti ini mesti tidak beres. Sebagaimana orang-orang ahli kitab, ya, al-Yahud dan Nasara, mereka punya ilmu, diberi kitab sama Allah, Zabur, Injil, Taurat, dan mereka diberi waktu yang panjang untuk bersama kitab-kitab mereka. Namun apa yang mendapatkan yang didapat pada mereka semakin takut kepada Allah sama sekali, bahkan semakin durhaka kepada Allah. Ya. Sampai Allah jadikan perumpamaan jelek dalam Al-Quran agar kita jangan seperti mereka, agar kaum muslimin jangan seperti Yahudi dan Nasara yang mereka diberikan ilmu namun semakin tambah kurang ajar kepada Allah. Sebutkan dalam surah Al-Hadid, Allah mengatakan, "Alam ya'ti lil ladzina amanu an tashya'a qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa qala alaihim fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Tidaklah cukup waktu bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya, tunduk hatinya menerima kebenaran yang datang kepadanya. Janganlah kalian seperti orang-orang yang telah kami beri kitab sebelum kalian, dari kalangan Yahudi dan Nasara. Mereka diberikan oleh Allah kitab ilmu, dan berlalu waktu yang panjang mereka bersama kitab-kitab tersebut. Allah berasa kita mengajinya sudah lama, pengajian sudah lama. Namun apa? Lamanya waktu dan ilmu bersama mereka, kata Allah, faqasat qulubuhum, hanya menambah kerasnya hati-hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, bahkan kebanyakan mereka orang-orang fasik. Ahli kitab, punya kitab, waktunya panjang bersama kita. Apa yang menjadikan mereka tambah fasik, tambah keras hati mereka dalam menolak kebenaran tentang kerasulan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jangan seperti ini. Ya. Jangan seperti seorang muslim semakin tambah ngajinya, semakin lama ngajinya, tidak semakin tambah takut kepada Allah, tidak semakin tawadhu. Ini pasti yang tidak beres dalam belajar. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam Fawaidul Fawaid, Rasulullah beliau mengatakan, min alamati sa'adah wal falah an al-abda kullu man zida fil ilmi zida fi tawadhuhi wa rahmatihi. Di antara tanda kebahagiaan hamba dan keberuntungan hamba, apabila hamba bertambah ilmunya, bertambahlah tawadhunya dan rendah dirinya kepada manusia serta cinta dan rahmatnya kepada manusia. Jadi semakin ilmunya semakin rendah diri, semakin tawadhu. Tawadhu itu lebih tepat lawannya kibir. Lawannya kibir. Apa itu kibir? Batrul haqq wa nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Tawadhu lawannya orang yang tidak menolak kebenaran, menerima kebenaran dan tidak pernah meremehkan manusia. Kalau dalam bahasa Indonesia sering terjemahkan dengan rendah hati. Ya, tapi lebih tepatnya adalah diddul kibir. Tawadhu itu lawannya sombong. Orang semakin tambah ilmunya semakin tawadhu dan semakin rahmat dan cinta kepada manusia. Dia ingin ilmu yang memiliki memberi manfaat kepada manusia. Dia ingin ilmu yang memiliki memberikan rahmat kepada kebanyakan manusia. Sehingga menambah ilmunya dia semakin tambah kebaikan yang ada. Itu tanda-tanda orang yang bahagia, orang yang beruntung. Kalau tambah ilmunya tambah, ya semakin meremehkan manusia, semakin sombong, semakin mudah menganggap orang lain di bawahnya dan penampilan yang kurang baik. Itu sebenarnya bukan orang berilmu, karena ilmu tidak mampu merubah dirinya untuk menjadi baik. Ya,
Kalau kita lihat para ulama kita, ya malu kita bagaimana ketawaduan mereka ya, tentang ilmu. Mereka orang-orang yang ahli ilmu, tapi kalau kita lihat mereka orang-orang yang tahu yang luar biasa. Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala ini bukan cuma orang alim, dia alim, mujahid, alim fikih, ya, semua dimiliki oleh beliau. Abdullah bin Mubarak, tapi beliau itu orang yang kenal dengan tawadu, ya, orang kenal dengan tawadu. Kalau di depan manusia kelihatannya orang biasa saja, tidak nampak kealimannya, tidak nampak kesolehannya, tapi ketika sendiri mereka orang yang paling banyak menangis kepada Allah. Dia orang yang paling banyak menangis kepada Allah karena ketika dia sendiri semakin dia dekat dengan Allah, tidak nampak orang yang memiliki kelebihan karena dia lebih banyak beribadah tatkala sendiri. Sehingga pernah suatu saat ada seorang yang penasaran, apa sih keistimewaan Abdul ini? Kok banyak manusia memuji-mujinya? Akhirnya dia ikut safar bersamanya, ingin melihat akhlak dan orangnya itu apa sih amalnya. Biasa aja, tidak ada kelebihan. Ya, begitu waktu malam tiba, cahaya sudah tidak ada, ya, api unggun yang dinyalakan sudah padam, ya. Setelah padam dia nggak bisa lihat amalnya dia, kan sudah gelap. Begitu api nyala lagi, ternyata Abdullah bin sudah berdiri sholat dan menangis, jenggot yang tebal sudah basah dengan air mata. Orangnya ketika dia sendiri seperti itu, ketika bersama orang lain biasa saja kayak orang biasa. Begitu dia sendiri yang tahajud sambil menangis, jenggot yang tebal basah dengan air mata ketika dia sendiri. Itulah para ulama kita. Ya. Kalau sudah sendiri seperti itu amaliyahnya. Kalau bersama orang lain tidak menampakkan kelebihan, mereka sebagaimana orang-orang lain. Tapi ketika sendiri amaliyahnya seperti itu. Begitulah orang yang berilmu. Ilmunya mendidik dia menjadi seperti itu. Kalau ilmu tidak mendidik orang seperti itu ilmunya akan berkalas. Ya, ilmu itu harus mendidik pemiliknya menjadi tawadhu. Mendidik pemiliknya menjadi semakin takut kepada Allah. Kalau tidak, ya pasti ada sesuatu yang salah dalam belajar. Mungkin niatnya dulu salah, ya tidak ikhlas, kurang ikhlas. Niatnya untuk apa? Sombong-sombongan, niatnya untuk bangga-banggaan, niatnya cari gelar, seperti ilmu yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah. Ya. Maka untuk menumbuhkan khasyatullah adalah hendaklah orang mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7, kasratul istighfar. Ini amalan dasarnya. Amalan yang paling ringan tapi paling dahsyat itu istighfar. Ya. Kenapa saya katakan dahsyat? Ya. Karena amal ini, istighfar ini akan memberikan faedah kepada pemiliknya di 3 alam. Alam dunia, alam barzakh nanti, dan alam akhir kelak. Orang yang banyak istighfarnya akan memperoleh keberuntungan di 3 alam. Saya akan ulas satu persatu untuk dengan dalil-dalilnya di dunia sekarang. Orang yang banyak istighfar, Allah menjanjikan dalam surah Al-Anfal, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah mengadab mereka, wahai Nabi Muhammad, selagi engkau di tengah-tengah mereka. Artinya kalau Nabi bersama mereka, Allah tidak ada dalam kemuliaan Nabi. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka, wahai Nabi Muhammad, wa hum yastaghfirun, sementara mereka sedang istighfar. Jadi istighfarnya seorang hamba memadamkan murka Allah dan siksa. Allah tidak akan mengadab satu kaum, ya, atau suatu negeri atau suatu individu ketika dia beristighfar. Ya, kita dengan manusia sudah mohon maaf, masih dipukuli, masih disiksa. Pak, saya minta maaf, saya tidak tahu, saya tidak sengaja, ampun Pak, masih dipukuli, itu manusia. Tapi Allah tidak akan pernah mengadab hamba ketika hamba sudah istighfar kepadanya. Artinya di sini pendalilan bahwa istighfar memadamkan murka Allah. Allah tidak akan menyiksa hamba yang istighfar. Karena kalau kita banyak istighfar, dia diselamatkan dari adab di dunia ini. Bukan cuma di situ keutamaan istighfar, jangan. Rasulullah menghabarkan kepada mereka Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Man lazima istighfar." Karena bisa dihafal bagus ini hadis. Man lazima istighfar. Siapa yang melazimi istighfar? Lazim bisa bermakna man kathura istighfar. Barang siapa yang berbanyak istighfar di dunia ini, ya, ja'alallahu
min farjan warzaqhu min haitsu la yahtasib. Perhatikan jaminan-jaminannya dari Nabi ya. Barang siapa yang memperbanyak istighfar di dunia, maka Allah akan menjadikan pada tiap-tiap kesulitan dan kesempitannya makhrajan, jalan keluar. Wa min kulli hammin farajan, dari tiap kesedihannya kabar gembira dan kebahagiaan, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka dan diperkirakannya. Berapa? 3 ya? 3 ya Pak? Ini kata Nabi SAW. Saya hadisnya riwayat Abu Dawud ya. Di dunia orang yang lazim itu ibadah, banyak istighfar ya, akan diberikan apa? Wa min kulli dhiqin makhrajan, tiap kesempitan hatinya Allah akan berikan apa? Makhraj, jalan keluar. Wa min kulli hammin, tiap kesedihannya, kegundah-gundahannya Allah berikan farjan ya, jalan keluar, kesenangan, kebahagiaannya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah tidak disangka dan diduga. Ini hadis yang ada dalam surah Nuh, ketika Nabi Nuh alaihissalam menyeru kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Kata Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Nah berkata, istighfarlah kalian, baik untuk kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sungguh dia sangat maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, akan turun hujan yang deras dari langit sebagai rezeki setelah masa pencekal yang panjang. Istighfar, Allah akan turunkan hujan sebagai rezeki. Wa yumdidukum bi amwal, Allah akan bentangkan harta-harta, wa banin, anak-anak, sungai-sungai dan kebun-kebun. Dengan syarat apa? Istighfar kepada Allah. Ya, istighfar kepada Allah. Ini luar biasa kehebatan dan keagungan istighfar di kehidupan dunia. Yang kedua, di alam barzah. Apa manfaatnya orang yang banyak istighfar di alam barzah? Orang ketika meninggal dunia, tidak ada yang paling dia butuhkan kecuali ampunan. Itu yang paling dibutuhkan. Tidak ada yang paling dibutuhkan oleh orang mayit, seorang mayit yang meninggal, kecuali ampunan Allah. Makanya Nabi SAW ketika mengubur sahabatnya meninggal, apa kata Nabi setelah selesai penguburan? Istaghfiru li akhikum wa tasbita fa innahu al-an yus'al. Istighfar, kanlah saudaramu ini, yang kata Nabi apa? Mintakanlah ampun untuk saudaramu ini dan kekuatan lisan, karena sekarang dia akan ditanya. Ya, Nabi tidak mengatakan doakan ya agar ibadahnya selama di dunia diterima, tidak. Tapi istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampunan untuk saudaramu ini dan kekuatan lisan, karena dia sekarang ditanya. Jelas? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana butuhnya si mayit dengan ampunan, dengan istighfar. Ya, sehingga istighfarnya orang yang masih hidup bermanfaat bagi si mayit. Ini karena kehebatan istighfar. Sampai istighfarnya orang yang masih hidup bermanfaat bagi si mayit. Bagaimana kalau mayitnya dari ketika dunia banyak istighfarnya? Ya, sehingga Rasulullah pernah mengatakan sabatun yujrillah al-abd ajrahuna fil qabr ba'da mautihi. Ada 7 amalan yang Allah akan terus mengalirkan kubur di hamba sebagai hamba. Yang ketujuh, man taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Dia meninggalkan anak yang anak itu mengistighfarkan setelah bapaknya ibunya meninggal. Ya, istighfar anak-anaknya memberi dampak yang besar bagi pahala dan ampunan kepada kedua orang tuanya. Man taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Dia meninggalkan anak yang anaknya senantiasa mengistighfarkan kepada kedua orang tuanya. Ini manfaat istighfar di alam barzah. Ya. Yang ketiga, di akhirat. Bagaimana istighfar akan bermanfaat di akhirat bagi pemiliknya? Rasulullah mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi yaumil qiyamah istighfaran katsira. Beruntunglah orang-orang yang ketika di akhirat dia mendapati catatan amalnya penuh dengan banyak istighfar. Ya. Tuba di sini maknanya pohon tuba di jannah. Artinya beruntunglah orang itu akan mendapat pohon tuba di jannah, orang-orang yang mendapati catatan amalnya istighfaran katsira. Banyak istighfarnya dulu ketika di dunia. Nah, ini tadi sudah jelas ya, 3 alam akan didapatkan kebahagiaan. Maka dimasukkan di poin ke-7, ya taqtariqatu sa'adah wal falah, tanda atau jalan kebahagiaan dan keselamatan, kasratul istighfar, perbanyaklah istighfar. Nah, kita ringkas ya. Sekarang berapa? 8. Kasratus sholat, perbanyak sholawat ya.
ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita lupa ya. Jadi memperbanyak selawat itu ternyata jalan kebahagiaan, jalan keselamatan. Makanya para sahabat itu orang yang paling banyak selawatnya, ya. Orang yang paling banyak selawatnya, sekaligus membantah orang yang menuduh Wahabi anti selawat. Ya. Iya memang anti selawat, selawat yang bid'ah memang nggak mau kita. Ya. Ngapain selawat bid'ah yang dibuat oleh manusia? Nabi mengajari kita selawat yang paling bagus. Kita berselawat dengan selawat yang diajarkan Nabi, ya, bukan selawat-selawat yang dibuat oleh manusia. Seindahnya apapun kata-kata yang mereka susun, tidak akan bisa mengalahkan selawat yang diajarkan Nabi. Itu selawat Ibrahimiyah yang Bapak baca tiap kali tasawuf akhir ya. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai akhir itu namanya selawat Ibrahimiyah. Itu yang paling afdol yang mengajarkan siapa? Nabi. Itu aja baca itu. Salawat itu perbanyak baca salawat Ibrahimiyah. Ya. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu saya bacakan saja ya, supaya lebih kita lebih yakin. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qultu kata Ubay, perlu Bapak Ibu ketahui Ubay bin Ka'ab ini seorang sahabat yang hafal Al-Qur'an 30 juz dengan hafalan yang mutqin. Sebagaimana Bapak Ibu hafal Al-Fatihah. Itu hafalannya ya. Mutqin itu seperti itu. Tapi bersamaan dengan hafalnya beliau selalu banyak selawat kepada Nabi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini uksiru salat alaih. Aku itu orang yang banyak baca selawat untukmu ya Rasul. Fakamman sya'alaka min salati, kira-kira berapa ya Rasul aku berbaca selawat kepadamu? Kira-kira berapa? Dia tanya. Faqala ma syi'ta. Nabi jawab, terserah engkau. Terserah, mau berapa terserah. Kultu kata Ubay, seperempat Rasul, seperempat doaku aku peruntukkan untuk salawat kepadamu, yang sisanya untuk doa kepada diriku dan keluarga. Seperempat aku bersalawat untukmu. Kata Nabi, masih terserah engkau. Wa in zidta fahuwa khairun. Tapi kalau kau tambah, ya kau tambah lagi, itu lebih baik loh daripada lebih baik daripada kamu. Yang lebih baik lagi daripada cuma seperempat. Kalau kau tambah lagi. Sudah seperempat masih ditantang Nabi untuk menambah. Kata Ubay, kalau itu fanisfu separuh 50% doaku atau peruntukan untuk salawat kepadamu. Kata Nabi, masyidah terserah engkau ya Ka'ab. Wa in zidda fa huwa khairul lak. Namun kalau kau tambah lagi itu lebih baik lagi bagimu. Sudah 50%. Masih ditantang lagi sama Nabi. Kata Ka'ab, thulutsain, kalau begitu 2/3, 75% ya Rasulullah, aku bersalawat untukmu. Apa kata Nabi? Masyikta, terserah engkau. Wa in zidta, kalau kau tambah lagi salawatmu, fa huwa khairul lak, itu lebih baik lagi untukmu. Sudah 75% Pak. Ditantang lagi, masih mau nambah, baik lagi loh. Lalu seketika itu kata Ka'ab, Asya'alulaka salati kullaha ya Rasulullah. Kalau begitu aku akan jadikan semua doa-doaku seluruhnya untuk bersalawat kepadamu 100% Pak. Apa kata Nabi? Idan yufahamu wa yufadlaka danu. Kalau begitu, kalau kau banyak selawat kepadaku, kata Nabi SAW, kau akan dipenuhi apa yang menjadi keinginan-keinginan kuatmu. Ham itu keinginan kuat. Allah akan memberikan apa yang menjadi keinginan-keinginan besarmu, cita-citamu apa Allah akan berikan. Allah akan gugurkan dosa-dosa dan kesalahanmu. Itu utama salawat. Allah akan mencabut, menghilangkan, mengangkat segala apa yang menjadi keinginan kita, mengabulkan apa yang menjadi keinginan besar kita. Kalau Allah punya sesuatu, ya salawatnya banyak. Ya, ingin ibadah umroh, kok boleh begitu banyak salawat. Ustaz, masa sholat kalau nggak kerja? Sholat, berarti harus ikhtiar. Sholat, itu sudah ikhtiar. Ya. Tapi kamu harus kerja. Saya nggak jauh kerja atau tidak kerja. Jangan perbanyak sholat, itu sudah ikhtiar, Pak. Sudah ikhtiar. Jangan mau kerja lagi, silakan. Tapi jangan baca sholawat dengan ilmu yang saya baca tadi untuk supaya diberikan apa yang menjadi keinginan kita. Itu sudah ikhtiar, ya kan? Saya tanya, apakah membaca sholawat itu butuh energi nggak, Pak? Butuh energi kan Pak? Butuh waktu tidak Pak?
Sebagaimana kerja kan, kerja butuh energi kan Pak? Butuh waktu kan? Sama baca salawat juga butuh energi, butuh waktu, ya kan? Itu sudah ikhtiar. Ya, masuk baca salawat kalau nggak mau kerja, saya nggak masalah itu. Pokoknya kita memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat, itu sudah bentuk ikhtiar kita agar kita diberikan apa yang menjadi keinginan buat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan energi. Jelas kalau begitu, yang malas-malasannya baca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Maka Allah katakan, "Wahai orang-orang beriman, ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kalian." Jelas ya? Karena untuk bisa membantah ya, kalau ada tuduhan-tuduhan, ada sunnah, anti salawat, itu jawab saja, iya anti, tapi anti salawat-salawat yang bid'ah. Jadi kalau salawat yang syar'i, kita sudah mengetahui apa dalilnya, bagaimana keutamaan salawatnya. Nah, keberapa sekarang Pak? Sudah. Pas namanya Qiyamul Lail. Selamat malam. Kayaknya Bapak sudah mengamalkan yang ke-9 ini Pak. Saya lihat wajah-wajahnya bergembira. Sudah mengamalkan insyaallah ya. Sudah kita sering masuk ya 40 ke atas sudah harus rajin sholat malam Pak ya. Kalau 40 ke bawah kasih kita rusuk, kasih keringanan ya. Teriak-teriak gul monggo. Tapi kalau 40 ke atas ya, jangan Pak ya. Sudah harus ekstra kurikuler ini malamnya. Iya ternyata yang mulai apa utamanya. Nah, Rasulullah mengatakan ketika Jibril turun dari langit memberikan kabar gembira kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Jibril mengatakan, ya Muhammad, isma syita fa innaka maitun, berhiduplah semau, tapi ingat kau akan mati. Wahbib masyita fa innaka tufarridu, cintailah ya Muhammad apa yang kau cintai, tapi ingat kau pasti akan pisah dengan yang kau cintai. Mau cinta dunia silakan, mau cinta anak silakan, mau cinta harta silakan, tapi ingat yang kau cinta itu pasti akan pisah dengan siap enggak kau pisah dengan orang yang kau cinta. Ya. Kemudian wahman masyita fa innaka mujizulih, dan beramallah semaumu ya Muhammad, pasti kau akan menentang apa yang kau tanam, kau akan memanen apa yang kau amalkan. Walaupun sesukamu, tapi ingat yang kau amalkan yang akan kau panen juga. Yang terakhir, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamu bil-lail, kata malaikat Jibril. Ketahuilah Nabi Muhammad, sesungguhnya keutamaan dan kemuliaan orang beriman itu tegaknya baginya salat malam. Ya, kata Jibril apa? Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamu bil-lail. Ketahuilah sesungguhnya kemuliaan dan kehormatan orang beriman itu qiyamu bil-lail, tegaknya atau berdirinya dia di waktu malam. Jadi amalan malam itu Bapak Ibu yang saya muliakan, amalan yang meninggikan derajat panjenengan. Di kehormatan jenengan memiliki kehormatan yang tinggi di sisi Allah Taala, orang-orang yang menegakkan sholat malam. Di dalam Al-Quran ada 7 ayat khusus bicara masalah sholat malam. Pertama di surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila ya inna nasyiatal laili ya asyaddu wa aqwamu qila. Ya awali orang muslimu qumil lail, bangun malam, nisfahu setengahnya, kau tambah ke Al-Qur'an, baca Al-Quran dengan tartil. Ya, Allah akan berikan kau tugas yang sangat berat. Sesungguhnya beribadah di waktu malam itu lebih berkesan pada hati dan menguatkan jiwa. Jadi menguatkan jiwa itu ibadah di waktu malam. Jadi kalau jiwa kita yang kuat, latihlah dengan bangun malam. Karena ibadah di waktu malam menguatkan jiwa. Orang yang akan tegar jiwanya. Ya, kalau laki-laki memiliki ketegaran, ya, kalau dia memiliki sholat malam. Ya. Yang kedua di surah Al-Isra, ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam tahajudlah kau sebagai amal tambahan bagimu, Allah akan bangkitkan kau di akhirat dalam posisi yang mulia. Itu tiga di surah apa itu Al-Insan, ya, Al-Insan.
wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Di waktu malam bertasbihlah kau dan bersujudlah kepada Allah di malam-malam yang panjang. Itu di surah Al-Isra. Yang keempat di surah Sajdah. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Di waktu malam lama mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Mereka berdoa dengan penuh harapan dan rasa cemas. Yang kelima di surah Al-Furqan, ya, itu mereka orang-orang yang selalu bangun malam beribadah di waktu malam. Yang keenam di surah Al-Adhariyat, ya, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atam rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muslimin kanu qalilan minal laili ma yahjurun. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Mereka orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di surga dan langsung merasakan sendiri kenikmatannya. Dan itu dulunya kata Allah ketika di dunia mereka orang-orang yang berbuat kebaikan, dia adalah kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahjurun. Mereka orang yang dulunya ketika di dunia sedikit tidur di waktu malam. Ya, seberapa enam ya? Yang ketujuh, saya agak lupa di surat apa ya? Lupa saya. Ada 7, jelas ada 7 ayat khusus Allah SWT memberikan pujian dan sanjungan kepada orang-orang yang salat malam. Nah, jangan hadis Rasulullah mengatakan alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu shalihin min qablikum. Hendaklah kau tegakkan salat malam, karena salat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Jadi orang saleh sebelum kita dahulu itu orangnya kebiasaannya bangun malam. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu shalihin min qablikum. Hendaklah kau tegakkan salat malam, karena salat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang yang saleh sebelum kalian. Nah, terakhir di kelas 11 salat malam diupayakan. Jumlahnya sudah sering saya aturkan, tidak terikat ya, bisa 3, bisa 5, ya, bisa 7, bisa 9, bisa 11, bisa 13, bisa lebih. Rasulullah mengatakan qiyamul lail masna. Salat malam itu juga sebagian memahami tidak ada batasannya. Nabi kita mengatakan qiyamul lail masna. Ya. Artinya tidak ada batasan, 2 terus selama masih ada waktu silakan. Ya, adapun witir itu lain lagi, dia adalah penutup sholat. Ya, Rasulullah mengatakan insyaallah jadikanlah akhir sholat malam kalian dengan witir, dengan sholat di witir. Ya, di witir itu diakhirkan. Boleh juga tidak diakhirkan ketika darurat. Ya, ketika darurat dia boleh witir sebelum tidur. Karena khawatir tidak bisa bangun, saya tidak bisa bangun, saya witirin selama. Ya. Kemudian dia bisa bangun, alhamdulillah, dia sholat lagi tanpa witir ya. Atau dia batalkan witirnya, misalkan ini sudah niat nanti khawatir nggak bisa witir karena kecapean ya, maka dia witir sebelum tidur 3 rakaat misalkan. Setelah witir dia tidur, dia bisa bangun jam 2:30. Alhamdulillah dia bangun, ya, dia kan sudah witir kan, nggak boleh 1 witir, 2 witir dalam 1 malam, di larangan. Nah, kalau begitu dia salah 2 tanpa witir. Atau dia batalkan witirnya dulu, dia menambah 1 rakaat, membatalkan witirnya tadi jadi 4 jadi genap ya, lalu 2 salam 3 witir. Boleh ya, ada 2 cara. Jadi boleh itu dikedepankan kalau kita khawatir nggak bisa bangun malam. Akhirnya kalau kita bangun malam, maka kita sholat 2 tanpa witir, karena Rasulullah melarang sholat dalam 1 malam dengan 2 witir itu dilarang. Nah, bisanya tadi dibatalkan, lalu dijadikan witir lagi di akhir sholat malam. Iya, jadi jumlahnya semampu menyenangkan. Iya, 1 saja juga nggak apa-apa. Terakhir 10 istiqomah ala ta'at. Jalan keselamatan atau kebahagiaan yang seluruh adalah istiqomah di atas ketaatan. Mungkin sudah sering saya sampaikan ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun ya. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami Allah, istiqomah dia di atas Tuhannya, tauhidnya, istiqomah akan turun kepada mereka para malaikat. Dia mengatakan agar kau tidak usah takut, tidak usah sedih. Yang bergembira dengan surga Allah yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya, kamilah sebagai awliya wali-wali kalian di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, bagi kalian di surga nanti akan mendapatkan apa yang kau inginkan oleh diri-diri kalian. Jadi semua yang kita inginkan pasti akan diberi.
Ini sebagai dalil ketika seorang ibu, seorang wanita meninggal dunia belum nikah, apakah nanti punya suami? Ini dalilnya. Ya, apa yang kau inginkan akan diberi. Jadi nanti bisa nikah di jannah. Ya, karena nanti kalau perempuan meninggal kan bersama suaminya, ketemunya ya. Nah, itu sudah nas ya. Wanita yang meninggal kalau dia sholihah dan suaminya sholeh nanti ditemukan di jannah ya. Sebagaimana dalam surat Al-Islam itu Allah mengatakan wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang-orang yang Allah berikan catatan amal dari arah kanan mereka, dia akan dihisab dengan ringan dan dia akan dipertemukan kembali dengan istrinya di surga dalam keadaan bahagia. Ya, jadi ibu-ibu nanti ketika sudah meninggal, ibu balik ke surga ketemu kali bapak balik. Nangis bapaknya pun pinter tuh, ganteng ya. Ya, tidak ada yang jelek, tidak ada itu. Hidupnya semua mancung-mancung, usianya 33 semua, tidak ada yang jelek. Ya, tapi jenengan nanti kalau itu suami saya, tapi berubah semuanya. Istri kita berubah semuanya, tapi nggak panggil, hebat ya. Tapi nggak panggil itu, tapi kok berubah semua. Beda dari semua, ya. Jadi beda dari semua. Ya. Subhanallah ya. Maka ibu-ibu kalau ingin terus nanti menemani bapak sampai di surga, nanti kalau misalkan bapak menikah, ibu nggak usah nikah lagi, ya, jadah sampai mati. Ini ibu nikah lagi, nanti kembali ke suami yang terakhir. Oke, ibu dengar betul nih. Kalau janjian sama bapak ya, janji pak, nanti kalau bapak meninggal dulu saya nggak akan nikah, saya ingin jadi suami istri bapak sampai di surga. Ya, tapi kalau kamu yang mati saya nikah lagi boleh kan? Boleh. Jelas ya? Istiqomah sudah saya jelaskan caranya yang saya ringkas ya. Untuk istiqomah itu berat. Ada kenal musuh pertama adalah hawa nafsu, ini harus dikalahkan. Kalau masih punya nafsu kita nggak bisa istiqomah. Yang mau ngaji hujan nih dingin, semua ngaji kemulan ya hawa nafsunya. Jadi kan nggak bisa istiqomah. Bismillah yang berangkat hujan itu bukan halangan tapi tantangan ya. Jauh saya tahu, saya jauh sekali berangkat. Ya, dengan ketika berangkat ya. Tantangan bukan halangan. Bismillah, semakin banyak tantangannya semakin besar pahalanya. Al-ajr ma'a qadri masyarakat. Pahala itu tergantung jenisnya kesulitan. Kalau pengajian terang benderang enak, tapi kalau seperti ini ya Masya Allah. Ya, musuh pertama adalah musuh kedua, musuh istiqomah yang kedua adalah syaitan. Syaitan selalu menggoda kita agar kita keluar dari istiqomah, terus kita lawan. Yang ketiga adalah sohbat di ahli sunnah, teman-teman yang enggak baik, lingkungan yang enggak baik, itu yang menjadikan kita tidak istiqomah. Nah, kita istiqomah, teman-teman kita enggak baik, sudah usah ngaji lah, enggak usah berangkat lah, akhirnya kita kalah. Maka tinggalkanlah teman-teman yang tidak baik. Insya Allah kalau kita bisa mengalahkan tiga tadi, kita bisa istiqomah yang kita akan mendapatkan utamanya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita lakukan 10 kiat yang saya sampaikan semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah sampai kepada kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.